Bismillah. Ikhwatu fillah, penjelasan untuk kisah para nabi, yakni kisah Nabi Nuh alaihissalam, insya Allah nih. Dan mudah-mudahan nanti akhir tahun beres ya, jadi kita nanti dikasih pelajaran tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi segera selesaikan ya. Eh, Ya buat nanti saya ada kabar ke kampung ntar ya. Itu udah bisa jadi diundur. Santai aja lah. Nah, ini belum, ini ya makalahnya ya. Saya baru di WA nih ya. Kita review dulu. Jadi ini sudah dijelaskan surah Hud, tinggal di murojaah nanti ya. Surah Hud 3637 bahwa Allah menetapkan hukumnya atas orang-orang kafir, yaitu mendatangkan angin topan ya. Jadi nyusul tuh ya, angin topan, banjir itu juga ya. Allah memberitahu Nuh bahwa akan membuat perahu ini dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Jadi memang sudah Allah perintahkan ya, dengan ilmu Allah dan pengajarannya. Terus juga surat Hud 37 ini sudah diterangkan bahwa Allah juga menenggelamkan orang-orang zalim, apapun kedudukan mereka ya, mau jabat ya, mau orang konglomerat, orang mulia, di hadapan mereka Allah tenggelamkan itu ya. Karena apa? Karena tidak beriman gitu, itu intinya mah. Allah melarang nabinya untuk berdialog, untuk menengahi urusan mereka. Tidak ada ujung-ujungnya juga tuh ya. Walaupun ya dialog dalam hal itu boleh saja, tapi ya jangan terlalu berlanjut itu maksudnya gitu ya. Oh, yang Allah dilarang tuh ya. Nah, jadi perahu yang besar, tinggi dan kuat ya. Nah, masanya itu sebenarnya beda pendapat juga. Kata Fakhrul Razi itu ya, itu tidak menarik bahasanya ya. Kenapa dibahas gitu ya gitu. Buat apa? Ya. Buat apa dibahas berkenaan ini perahu Nabi Nuh ya, mukjizat Nabi Nuh itu berapa lama dibikinnya? Buat apa juga dibahas ya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak tahu hakikat perahu ini tuh kan gitu ya. Ini juga katanya nih yang bilang-bilang sudah menemukan perahu Nabi Nuh gitu ya. Kumaha gitu di YouTube tak gitu. Kita nggak tahu hakikatnya, dah emang Allah tidak menjelaskan detailnya gitu ya gitu. Sudahlah gitu. Ini hal yang gaib, kita beriman saja. Dan ini yang dimaksudkan oleh Fakhrul Razi ya. Dalam tafsirnya gitu. Kita tidak tahu hakikatnya kecuali apa yang telah Allah ceritakan atau yang Allah jelaskan. Kita tidak mengetahui di mana ia dibuat, panjangnya berapa, lebarnya gitu ya. Ada tapi yang kemarin kan dijelaskan sedikit ya. Itu pun perkiraan ya. Ya ada yang dari Ibnu Katsir itu ya, sebagian tuh ya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan keterangan secara detail ya. Ya sudah gitu. Nabi Nuh mulai membangun perahu, lalu orang-orang kafir lewat di depannya saat ia dalam keadaan serius membuat perahu tuh ya. Yaitu cuacanya itu saat itu sedang kering gitu. Jadi mau kabukti gitu. Kalau kata orang-orang sana itu gak akan kebukti. Dan cuacanya kergaring gitu nya. Kumaha bisa jadi hujan gitu. Sok. Gak ada apa cuaca yang saat itu sedang adem-ademnya, enggak ya. Dan di sana juga nggak ada sungai, tak ada laut nu caket, nggak ada kedekatan dengan laut ya. Bagaimana jadi nanti banjir gitu ya. Nah gitu. Nah, mahiwal gitunya Nabi Nuh teh. Nah gitu bahasa namanya, bahasa kita mah gitu ya. Nah itu perdebatan terus tuh ya, kebatilan teh mengejek kebenaran tuh ya, cukup lama tuh ya.
Maka saat itu pula orang-orang mukmin mengejek balik orang-orang kafir. Nih, surah Hud ayat 38 sampai 39. Tuh ya. Sok dicek ya. Ini udah dijelaskan juga. Nah, selesai perahu dan duduk menunggu perintah Allah, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, jika ada yang mempunyai dapur atau kan disebut juga at-tanur itu ya, maka ini sebagai tanda dimulainya angin topan. Ada gitu. Jadi ada pertandanya lah gitu ya. Ada istilahnya itu kan, kalau kan kadang ada yang di dapur itu ada pakai apa itu teh, tanda kema gelap desa teh. Ya kadang kan kalau orang-orang tertentu ya di rumahnya itu ada pakai dapur anggo sirine kalau ada bahaya. Nah, kayak gitu. Itu juga di zaman Nabi Nuh demikian juga ya gitu. Tapi kan yang sirine lampu itu ya ada tandanya gitu ya. Ya apapun lah, kadang ada tanda-tanda kayak seperti itulah. Mau di dapur di mana gitu ya. Itu emang ada tanda-tandanya gitu. Supaya memberitahukan ini ada bahaya di rumah, kayak mau ada kebakaran kayak gitu ya. Itu orang-orang kaya tertentu mah bikin tuh ya. Nah, disebutkan dalam tafsiran wafarot tanur, nah gitu. Itu adalah alat untuk memanggang roti ya, yang ada dalam rumah Nabi Nuh. Jika keluar darinya air dan ia lari, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak ya. Karena itu tanda-tandanya dari rumahnya itu. Lalu Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaiki. Nah gitu. Jibril turun ke bumi ya. Jadi Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas juga, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut dan lain-lain ya. Di perahu itu juga Nabi Nuh membuat kandang binatang. Jibril menggiring untuk setiap dua binatang terus gitu ya. Karena angin topannya besar ya. Ini siap menenggelamkan bumi. Semuanya ya, siap ya. Walaupun tidak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir apakah ini banjirnya semuanya atau sebagian, enggak disebutin ya. Di Qasasul Anbiya enggak. Tapi ada yang menyebutkan semuanya gitu ya. Termasuk juga binatang-binatang, burung juga ya gitu. Nah, itu surah Hud ayat 40. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan istri Nabi Nuh. Dalam surah At-Tahrim ya. Ada yang tahu surah At-Tahrim? Surat 66 ya. Panjang tuh ayat terakhir tuh. Ayat terakhir. Enggak, satu ayat sebelum ayat terakhir ya. Ayat 11 kalau salah itu ya. Daraballahu masalal lil ladzi nakafarum ra'ata Nuh, disebut ya, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ya. Imra'ata Nuh. Tuh kan gitu. Ya ada pelajarannya itu ya. Dari orang-orang kafir disebut nih kafaru. Imra'ata Nuh. Ya. Istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Kanata apa? Tahta abda ini apa abda lah. Ya, kanata tahta abda ini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Tanya. Jadi kalimatnya itu fakhonatahuma, berkhianat ya. Nanti bisa cek lagi ya, bisa salah saya ini hafalan nih ya, soalnya nih ditalar gitu. Fakhonatahuma, berkhianat ya. Jadi istri Nabi Nuh itu berkhianat, sama istri Nabi Lut juga berkhianat. Nah gitu. Bisa dibaca nanti dicek surah
At-Tahrim ayat 11 ya. Semua ayat 11 alhamdulillah. Terusnya ayat 11 ya. Terus tadi lafadznya sama nggak? Ya. Nah itu jadi berkhianatnya istri Nabi Nuh. Jadi tidak ikut ke perahu. Dan salah satu anaknya menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh. Asal nama ada, itu Nabi Nuh itu nggak tahu anaknya itu kafir. Sehingga dia Nabi Nuh berteriak supaya anaknya itu ikut ke perahu, padahal dia kafir sebenarnya anaknya itu ya itu. Nah, hanya orang-orang mukmin yang mengarungi lautan bersamanya. Ibnu Abbas berkata terdapat 80 ya. Jadi ada 80 orang dari kaum Nabi Nuh yang beriman. Tapi ada juga yang menjelaskan hanya belasan dari orang itu ya. Sisanya itu adalah binatang gitu ya. Ya kebayang kalau cuma sebelasan ya. Sekumaha eta dakwah Nabi Nuh 850 tahun yang dapat cuma belasan orang gitu ya. Atau 80 orang juga kan sedikit sekali itu ya. Kebayang. Nah, ikhwatu fillah, apa sih penyebabnya istri Nabi Nuh itu berkhianat? Kenapa sih berkhianat? Sekali lagi nih ya waktunya ya. Nanti kita sambung nih. Karena beda akidah. Itu jawabannya karena beda akidah. Ya. Atau karena juga kurang bersyukur. Tak perempuan zaman sekarang itu ya. Bahkan ada ibu-ibu yang ketika ini curhatnya emang kadang wanita itu kurang bersyukur, cina bilangnya gitu, ibu-ibu tanya. Kadang wanita itu buru-buru nilainya nggak benar gitu ya perempuan itu. Dan kadang wanita itu kurang bersyukur. Ya emang jelas itu ya kebanyakan wanita. Betul tentunya ibu-ibu. Itu memang faktanya gitu ya. Pada suami kurang bersyukur, kurang mengingat kebaikan suami. Bahkan itu menjadi sebab kenapa wanita banyak di neraka. Karena apa? Kufurnya? Ya al-ashir ya. Kepada suaminya. Nah itu. Jadi itu penyebab mendapat azab. Ya. Nih. Alhamdulillah ternyata benar tadinya hafalannya. Benar surah At-Tahrimnya. Alhamdulillah. Ini sudah disebut ternyata dalam makalah ya. Kirain gak sebut, saya agak lupa nih. Jadi pakai hafalan ya. At-Tahrim. Oh ayat 10 Pak. Ayat 10-nya dibaca nih ayat 10. Tadi itu apa ceknya? Ayat 10. Berarti ada berapa ayat tuh? Ada 11 ayat ya. Eh, 12, 12. 12 11, Pak. Ya kana mah eta hantilah dicek tuh surat At-Tahrim lah. Oke lah sekolah naroda ma'adakhilin wa darabahullahu masalal ladina amanum ra'ata fir'aun itu qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Belum jadi murojaah ya, Pak. Iya 12 12, Pak. 12 ya. Kan ini yang 10 yang kafir, terus 11 yang beriman, 12 yang tentang Maryam. Ya. Soalnya dicek aja dulu ya kalau mau dicek. Nah, sekarang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan adapun istri Nabi Nuh yang dia merupakan ibu dari seluruh anak-anak Nabi Nuh.
Ya, siapa aja anak Nabi Nuh? Yanis, Ham, ingat-ingat ya, Ham, Sam, Yafits, dan Yam. Nah, Yam itu kalau di makna ahlul kitabnya itu adalah Kan'an. Jadi yang kafir itu adalah Yam. Yam itu Kan'an. Itu yang kafir. Itu yang tenggelam. Nah, ada juga Abir. Abir itu dia meninggal sebelum adanya badai. Itu ya. Atau topan tadi ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal bersama orang-orang yang ditenggelamkan dan ia termasuk yang telah ditetapkan untuk tenggelam karena kekufurannya. Dan menurut pendapat Ahlul Kitab, Abir itu sebelumnya memang ikut dalam Basra, tapi dia berkhianat juga. Kemungkinannya ia kafir setelah itu ya. Yang nampak adalah bahwasannya ia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir berdasarkan firman Allah tuh ya. Yang di surah Nuh tuh. Surah Nuh. Hmm, ini berapa menit lagi, Pak? Saya ambil Quran ya. Coba. Nah, la tadar alal ardi minal kafirin ada yaro. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi janganlah engkau biarkan hidup ya di muka bumi ini orang-orang kafir tuh ya. Jangan dibiarkan hidup. Nanti kan bertambah lagi dari anak keturunannya itu orang-orang kafir tuh ya, mengajak kepada kemusyrikan tuh ya. Maka itu orang-orang kafir itu termasuk ditenggelamkan. Kenapa berkhianat? Nah, saya Soleh juga ini Soleh Fauzan. Soleh Al Fauzan Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah Ta'ala firman di dalam surah At-Tahrim. Ya, baca tuh. Tahrim. Beliau Syekh Al Fauzan berkata, pada perkara apa pengkhianatan mereka berdua? Pertama, ayat yang mulia ini sebagai permisalan yang Allah buat terkait bergaulnya dengan orang kafir. Ya, baik misalnya itu menikah, gitu ya. Lalu cina ya nama boleh cina ke dilegalkan menikah, mau si suaminya kafir, wanitanya Islam atau dibalik, gitu ya, boleh cina gitu, kemah dilegalkan. Sorry to say, gitu ya. Sorry to say, punten, gitu ya. Tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, sorry to say, gitu ya. Terus apa lagi? Iya, itu ada nggak tahu nih undang-undang katanya mau bilang gitu ya, dilegalkan boleh boleh saja nanti gitu ya itu. Ya, kayak emang dulu itu kan ya, dibolehkan tuh ya menikahi wanita ahlul kitab, tapi sekarang kan susah gitu ya. Zaman sekarang itu susah mempertahankan keimanan itu, Pak. So, kebayang si Paus tak disebutnya namina ya tadi cium-cium gitu ya. Cium-cium di dekatan. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kumaha ya negeri tanya. Allah uji tah dengan gempa-gempa tah jadi pelajaran tah. Kumaha tah pimpinan, pejabat, naukeun. Sugan di media salah ya naukeunnya pejabat ya. Gitu. Jadi ini pasal bahwa tidak boleh bergaulnya dengan orang kafir. Ya, seorang muslim itu nggak boleh. Bahwasanya orang kafir
pergaulan dia dengan orang muslim tidaklah memberi manfaat sama sekali, ya. Selama dia belum memeluk agama Islam, maka ia nanti di hari kiamat berada dalam neraka. Tah, catat ya. Dan tidak pula bermanfaat pergaulan serta interaksi dia dengan seorang muslim. Ya, orang kafir dengan orang muslim itu nggak bermanfaat pergaulannya. Walaupun terikat hubungan dan ada kaitan yang erat, karena ia bukan seorang mukmin, ya, orang kafir itu. Nah, ini juga emang berkhianatnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu karena apa? Sisi akidah, gitu ya. Dikarenakan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah orangnya kafir. Lalu keduanya mengkhianati suami, ya. Maka pada perkara agama, yakni keduanya belum teranggap pemeluk agama suaminya, yaitu Islam, gitu ya. Dan perkhianatan tersebut bukanlah masalah kehormatan atau harga diri, ya, enggak. Karena rumah tangga para nabi senantiasa terjaga dari pengkhianatan atau pengkhianatan harga diri lah, kehormatan lah, gitu ya. Dan tidak mungkin bagi seorang nabi itu ya menikahi pengkhianat, ya nggak mungkin, ya. Kalau masalah harga diri itu ya. Maka dimaksudkan di sini adalah pengkhianatan dalam masalah akidah atau agama. Ini sedikit lagi ya. Modern ya. Dan ada yang menyatakan sungguhnya pengkhianatan mereka berdua adalah bahwasanya istri Nabi Nuh pernah membocorkan kepada orang-orang kafir tentang rahasia Nabi Nuh serta mensifati suaminya yaitu adalah majnun, gila. Sementara pengkhianatan istri Nabi Lut adalah ia menunjukkan kepada kaumnya tentang tamu-tamunya, ya nih, ya, kepada tamu-tamunya Nabi Lut supaya mereka berbuat keji dengan mereka, yaitu para tamu suaminya. Maka keduanya berkhianat terhadap amanah yang ada di antara mereka berdua dengan masing-masing suami mereka perihal menjaga rahasia dan tidak bolehnya memberitahukan sesuatu yang ada pada mereka berdua berupa rahasia maupun tamu-tamu mereka, ya. Jadi nggak boleh tuh ya tentang membocorkan rahasia, nggak boleh tah. Tapi tentunya yang suka misalnya gibah, gosip tah. Walaupun misalnya itu rahasia-rahasia yang kadang tidak terlalu ini ya. Tapi kalau sudah menyinggung anaknya sendiri, punten ini anaknya sendiri nih Pak, anaknya sendiri disinggung di depan tamunya, punten tak kumaha mun ya si anaknya itu ya si anaknya mendengar sendiri kita nyari hati pisan tak Pak tak. Ini hati pisan tak ya, makanya ini jangan sampai itu ya. Ini rumah tangganya para nabi juga nih, lihat nih dibocorkan rahasianya, apalagi di zaman kita nih ya, gosip gibah tuhnya hingga tanpa hari tiada makan tanpa gosip, insyaallah ya. Hati-hati ya. Nah, disitu aja dulu ya. Billahi fikum wa la minkum. Aku lu qalbi hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.